8 perilaku kepemimpinan membentuk kerangka komprehensif untuk kepemimpinan yang efektif, menekankan keselamatan, pengaruh, dinamika tim, pembinaan, umpan balik, kinerja, kemampuan beradaptasi, dan pertumbuhan berkelanjutan. Berikut penjelasan masing-masingnya, termasuk ekspektasi, kepentingannya, dan keterkaitannya. Dalam dunia industri hulu minyak dan gas lepas pantai yang berisiko tinggi, pernyataan, utamakan keselamatan, bukan sekadar pedoman. Ini adalah landasan kepemimpinan dan etos organisasi. Para pemimpin dalam lingkungan yang menantang dan kompleks ini mempunyai tugas utama, memprioritaskan kesehatan dan keselamatan tim mereka di atas semua proyek dan metrik kinerja. Keharusan ini mendorong terciptanya lingkungan kerja yang mengutamakan keselamatan sebagai landasan seluruh operasi. Pemimpin menjadi penjaga keselamatan, mendorong praktik yang melindungi dan menjaga kesejahteraan setiap anggota tim, mulai dari insinyur berpengalaman hingga rekrutan terbaru di anjungan lepas pantai. Pentingnya mengutamakan keselamatan tidak bisa dilebih-lebihkan. Hal ini menggarisbawahi komitmen mendalam terhadap kesejahteraan tim, memupuk budaya di mana kepercayaan tumbuh subur dan kepedulian satu sama lain adalah prinsip dasar. Fokus pada keselamatan ini lebih dari sekadar kepatuhan terhadap peraturan, hal ini menjalin jalinan rasa saling menghormati dan kepedulian yang menyatukan organisasi. Dengan memprioritaskan keselamatan, para pemimpin memitigasi risiko dan potensi biaya yang terkait dengan kecelakaan kerja, yang dapat menimbulkan konsekuensi buruk terhadap kehidupan manusia, dampak lingkungan, dan tanggung jawab keuangan. Pesannya jelas, tidak ada sasaran operasional atau metrik kinerja yang membahayakan keselamatan tim. Selain itu, korelasi antara lingkungan kerja yang aman dan tujuan organisasi yang lebih luas sangatlah besar. Ketika anggota tim mengetahui bahwa kesejahteraan mereka adalah prioritas, mereka diberdayakan untuk fokus pada perbaikan dan inovasi berkelanjutan. Keselamatan menjadi lensa yang digunakan untuk melihat seluruh operasi, menciptakan umpan balik yang meningkatkan setiap aspek pekerjaan. Dalam lingkungan yang aman, anggota tim lebih mungkin untuk mengusulkan ide-ide baru, mengidentifikasi potensi risiko secara proaktif, dan terlibat dalam pemecahan masalah secara kolaboratif. Suasana aman ini memupuk lingkungan di mana pembelajaran dan adaptasi berkelanjutan menjadi bagian dari ritme harian. Pemimpin yang mengutamakan keselamatan akan melakukan lebih dari sekadar mematuhi standar. Mereka menginspirasi kepercayaan diri dan loyalitas, menciptakan tim yang tangguh, inovatif, dan sangat berkomitmen terhadap keberhasilan kolektif operasi mereka. Komitmen terhadap keselamatan merupakan bukti nilai yang diberikan pada kehidupan dan kesejahteraan setiap anggota tim, sebuah prinsip yang memandu keputusan, membentuk budaya, dan mendefinisikan warisan para pemimpin yang menjunjung tinggi hal tersebut. Dalam industri hulu minyak dan gas lepas pantai, di mana margin kesalahan sangat kecil, komitmen untuk mengutamakan keselamatan adalah pedoman yang memandu setiap keberhasilan operasi. Dalam dunia industri hulu minyak dan gas lepas pantai yang dinamis dan menuntut, prinsip memimpin tanpa gelar muncul sebagai kekuatan transformatif. Hal ini membentuk kembali hierarki tradisional, dengan menekankan bahwa kepemimpinan tidak hanya terbatas pada mereka yang memegang posisi otoritas namun merupakan tindakan yang dapat diwujudkan oleh individu di semua tingkatan. Pendekatan inovatif ini mendorong semua orang, mulai dari kelasi hingga insinyur pengeboran, untuk melangkah maju, mengambil inisiatif, mengambil keputusan, dan memberikan pengaruh positif terhadap rekan kerja dan jalannya operasi, semuanya tanpa hambatan otoritas formal. Arti penting dari perilaku ini terletak pada kekuatannya untuk menumbuhkan budaya pemberdayaan di seluruh organisasi. Ketika kepemimpinan didemokratisasi dengan cara ini, hal ini akan meruntuhkan hambatan, menciptakan lingkungan di mana setiap anggota tim merasakan rasa tanggung jawab yang mendalam dan termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaiknya demi kesuksesan tim. Etos kepemimpinan bersama ini memastikan bahwa inovasi, keselamatan, dan efisiensi bukan sekadar mandat dari atas ke bawah namun merupakan prinsip-prinsip yang dijalankan dan diterapkan di setiap tingkat organisasi. Selain itu, korelasi antara memimpin tanpa gelar dan tujuan perbaikan dan pembinaan berkelanjutan yang lebih luas sangatlah besar. Dengan mendorong individu untuk mengambil kepemilikan atas pengembangan pribadi dan profesional mereka, perilaku kepemimpinan ini memupuk lahan subur untuk pertumbuhan dan pembelajaran. Anggota tim yang merasa diberdayakan untuk memimpin dalam peran mereka lebih cenderung mencari peluang untuk perbaikan, berbagi pengetahuan, dan melatih rekan-rekan mereka. Hal ini tidak hanya mempercepat pengembangan pribadi tetapi juga memperkuat tim secara keseluruhan,
Menciptakan lingkungan kolaboratif di mana setiap orang adalah guru dan pembelajar. Dalam lingkungan operasi lepas pantai yang penuh tantangan dan seringkali terisolasi, di mana kerja sama tim dan kemampuan beradaptasi sangat penting untuk mencapai kesuksesan, kemampuan untuk memimpin tanpa gelar menjadi aset yang sangat penting. Hal ini memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan seluruh potensi orang-orangnya, mendorong tenaga kerja yang proaktif dan terlibat yang mampu menavigasi kompleksitas industri. Pendekatan kepemimpinan ini memastikan bahwa dorongan untuk mencapai keunggulan, keselamatan, dan inovasi merupakan upaya kolektif, dengan setiap anggota tim memainkan peran integral dalam membentuk masa depan operasi mereka. Melalui kepemimpinan tanpa gelar, industri hulu minyak dan gas lepas pantai mendefinisikan ulang apa artinya menjadi seorang pemimpin, membuktikan bahwa kepemimpinan yang berdampak bukanlah tentang posisi yang dipegangnya tetapi tentang tindakan yang diambilnya dan pengaruh positif yang diberikannya. Pergeseran paradigma ini tidak hanya meningkatkan kinerja operasional namun juga membangun tenaga kerja yang tangguh dan berdaya, siap menghadapi tantangan saat ini dan masa depan. Dalam lanskap industri hulu minyak dan gas lepas pantai yang luas dan rumit, di mana sinergi antar tim sama pentingnya dengan teknologi yang digunakan untuk mengambil sumber daya dari bawah laut, prinsip kepemimpinan, kenali tim Anda versus tim yang Anda latih, menonjol sebagai mercusuar manajemen yang efektif. Prinsip ini menggarisbawahi pemahaman berbeda yang harus dimiliki para pemimpin mengenai kekuatan, kelemahan, aspirasi, dan dinamika timnya, dengan menyadari bahwa tim yang mereka kelola secara langsung mungkin memiliki kebutuhan dan tujuan yang berbeda dibandingkan dengan tim yang mereka bina secara eksternal. Hal ini merupakan seruan bagi para pemimpin untuk tidak hanya menjadi manajer namun juga menjadi mentor yang berempati dan berwawasan luas, yang mampu menyesuaikan pendekatan kepemimpinan mereka dengan keunikan setiap tim yang mereka pandu. Pentingnya pemahaman yang berbeda-beda ini tidak dapat dilebih-lebihkan. Dengan menyesuaikan gaya kepemimpinan dan strategi mereka untuk memenuhi kebutuhan spesifik setiap tim, para pemimpin dapat memaksimalkan potensi tenaga kerjanya. Pendekatan kepemimpinan yang disesuaikan dengan kebutuhan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas operasional. Hal ini menjalin ikatan kepercayaan dan kerjasama yang lebih kuat, meletakkan dasar bagi tim yang lebih termotivasi dan terlibat, dan pada akhirnya mendorong peningkatan kinerja secara menyeluruh. Dalam industri di mana perbedaan antara keberhasilan dan kegagalan bergantung pada kekompakan dan moral tim, memahami nuansa ini tidak hanya bermanfaat tetapi juga penting. Selain itu, pemahaman mendalam tentang konteks dan kebutuhan unik setiap tim memiliki korelasi langsung dengan perilaku kepemimpinan penting lainnya, seperti mengatur kecepatan dan memberikan umpan balik yang berharga. Pemimpin yang dilengkapi dengan wawasan ini mempunyai posisi yang lebih baik untuk membimbing timnya secara efektif, menetapkan tujuan yang realistis, menantang, dan memotivasi yang selaras dengan kemampuan dan aspirasi tim. Mereka dapat memberikan umpan balik yang tidak hanya konstruktif tetapi juga sangat relevan dan personal, menangani area spesifik yang dapat ditingkatkan oleh setiap tim atau anggota tim. Pendekatan yang disesuaikan ini memastikan bahwa umpan balik diterima bukan sebagai kritik tetapi sebagai panduan berharga yang dapat membantu individu dan tim untuk tumbuh dan unggul dalam peran mereka. Dalam lingkungan operasi lepas pantai yang penuh tuntutan, di mana tekanannya tinggi dan margin kesalahan sangat kecil, kemampuan untuk membedakan antara kebutuhan tim yang Anda kelola dan kebutuhan tim yang Anda bina menjadi keterampilan kepemimpinan yang sangat penting. Hal ini memungkinkan para pemimpin untuk menavigasi kompleksitas dinamika manusia, memanfaatkan beragam kekuatan tenaga kerja mereka untuk menumbuhkan budaya keunggulan, inovasi, dan keselamatan. Dengan melakukan hal ini, para pemimpin tidak hanya mendorong timnya untuk mencapai tujuan operasional namun juga berkontribusi dalam membangun organisasi yang tangguh, adaptif, dan berkinerja tinggi yang mampu bertahan dalam dunia eksplorasi dan produksi minyak dan gas lepas pantai yang penuh tantangan. Melalui praktik, kenali tim Anda versus tim yang Anda bina. Para pemimpin di industri hulu minyak dan gas lepas pantai menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif bukanlah sebuah proposisi yang bisa diterapkan untuk semua orang, melainkan sebuah seni yang dinamis dan responsif. Ini tentang memahami perjalanan individu dan kolektif tim mereka, membimbing mereka dengan kebijaksanaan, empati, dan rasa hormat yang mendalam terhadap kekuatan dan tantangan unik mereka. Dalam lingkungan industri hulu minyak dan gas lepas pantai yang penuh tantangan dan seringkali tidak dapat diprediksi, peran seorang pemimpin melampaui batas-batas tradisional manajemen untuk merangkul aspek penting dari pembinaan. Harapan bagi para pemimpin untuk menjadi pelatih,
mencerminkan pemahaman mendalam tentang kepemimpinan sebagai sarana untuk mengembangkan sumber daya manusia, bukan sekadar menggerakkan operasional. Pemimpin dipanggil untuk membimbing anggota tim mereka dengan mantap, menawarkan dukungan, umpan balik, dan dorongan yang diperlukan untuk menetapkan tujuan, mengatasi hambatan, dan meningkatkan keterampilan. Peran pembinaan ini sangat penting, mengubah tempat kerja menjadi wadah pertumbuhan dan pembelajaran, di mana setiap tantangan adalah peluang untuk berkembang, dan setiap kesuksesan adalah langkah menuju kemampuan yang lebih besar. Pentingnya mengadopsi pola pikir pembinaan tidak bisa diremehkan dalam industri di mana keselamatan, efisiensi, dan keandalan operasi bergantung pada keterampilan dan kesiapan tenaga kerjanya. Pembinaan membangun fondasi untuk tim yang lebih kuat dan tangguh. Melalui proses berulang dalam penetapan tujuan, dukungan yang dipersonalisasi, dan umpan balik yang konstruktif, anggota tim menemukan potensi mereka dan para pemimpin membuka kekuatan kolektif tim mereka. Pengembangan individu dan tim ini merupakan landasan keberhasilan organisasi, memastikan bahwa perusahaan tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang, didukung oleh tenaga kerja yang terus berkembang, beradaptasi, dan berkembang. Selain itu, esensi menjadi seorang pembina secara intrinsik terkait dengan nilai-nilai umpan balik dan pola pikir perbaikan berkelanjutan. Pembinaan yang efektif didasarkan pada kemampuan memberi dan menerima umpan balik secara terbuka dan konstruktif. Pertukaran ini memupuk lingkungan di mana perbaikan berkelanjutan bukan hanya tujuan organisasi namun merupakan komitmen pribadi setiap anggota tim. Para pemimpin yang menjalankan peran mereka sebagai pembina memahami bahwa umpan balik merupakan jalan dua arah, yang menawarkan wawasan yang dapat menyempurnakan strategi pembinaan mereka dan meningkatkan dampaknya. Dengan menghargai umpan balik, para pemimpin memperkuat landasan bagi budaya di mana pembelajaran berkelanjutan, dan perbaikan adalah sebuah perjalanan yang berkelanjutan, bukan sebuah tujuan. Dalam konteks industri hulu minyak dan gas lepas pantai, di mana taruhannya tinggi dan pekerjaannya sangat berat, peran seorang pemimpin sebagai pelatih menjadi semakin penting. Tantangan dan tekanan unik dalam lingkungan ini memerlukan pendekatan kepemimpinan yang dinamis, suportif, dan fokus pada pembangunan jangka panjang. Para pemimpin yang merupakan pembina yang efektif menyadari bahwa kontribusi terbesar mereka terhadap organisasi lebih dari sekadar memenuhi target operasional jangka pendek, itu terletak pada membina pertumbuhan dan perkembangan anggota tim mereka. Komitmen terhadap pembinaan ini memastikan bahwa organisasi tidak hanya diperlengkapi untuk menghadapi tantangan saat ini namun juga siap untuk berinovasi dan memimpin dalam menghadapi tantangan masa depan. Dengan mewujudkan perilaku kepemimpinan, jadilah pelatih. Para pemimpin di industri hulu minyak dan gas lepas pantai menggerakkan siklus pertumbuhan, kinerja, dan inovasi yang kuat. Mereka menciptakan tim yang tidak hanya mahir secara teknis tetapi juga bermotivasi tinggi, mudah beradaptasi, dan berkomitmen terhadap keunggulan. Dengan melakukan hal ini, mereka berkontribusi dalam membangun organisasi yang kuat, tangkas, dan siap menghadapi kompleksitas industri dengan percaya diri dan terampil. Dalam dunia industri hulu minyak dan gas lepas pantai yang rumit dan penuh risiko, di mana perbedaan antara kesuksesan dan kegagalan bergantung pada detail terkecil, praktik menghargai masukan menjadi pilar penting dalam kepemimpinan. Harapan bagi para pemimpin di sektor yang dinamis ini adalah tidak hanya menerima umpan balik namun juga secara aktif mencari dan memberikannya, sehingga menciptakan lingkungan di mana pertukaran tersebut tidak hanya terjadi sesekali namun menjadi bagian mendasar dari alur kerja sehari-hari. Komitmen terhadap umpan balik ini menggarisbawahi pengakuan bahwa pertumbuhan, baik pertumbuhan pribadi maupun profesional, adalah proses berkelanjutan yang didorong oleh wawasan tentang bagaimana operasi, strategi, dan dinamika antar pribadi dapat ditingkatkan. Pentingnya menilai umpan balik dalam konteks ini tidak dapat dilebih-lebihkan. Dalam lingkungan di mana keselamatan adalah hal yang terpenting, dan efisiensi operasional dapat berdampak besar terhadap hasil, umpan balik berperan sebagai jalur penyelamat yang penting. Hal ini berfungsi sebagai mekanisme untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, menyempurnakan proses, dan memperkuat perilaku positif. Bagi para pemimpin dan anggota tim, umpan balik memberikan cermin yang mencerminkan tidak hanya apa yang perlu diubah tetapi juga apa yang harus dirayakan dan dilanjutkan. Lingkaran komunikasi yang berkesinambungan ini memastikan bahwa semua orang, mulai dari bagian pengeboran hingga kantor eksekutif, selaras dengan tujuan perusahaan dan berkomitmen untuk mencapai keunggulan. Selain itu,
Korelasi antara menghargai umpan balik dan menumbuhkan budaya perbaikan berkelanjutan dan pembinaan yang efektif sangatlah besar. Umpan balik adalah mata uang pembinaan yang memungkinkan para pemimpin membimbing tim mereka dengan tepat dan empati. Dengan menerima umpan balik, para pemimpin menunjukkan kemauan untuk berkembang dan beradaptasi, kualitas yang penting dalam industri yang ditandai dengan perubahan terus-menerus dan tantangan yang tidak dapat diprediksi. Keterbukaan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pemimpin tetapi juga mendorong anggota tim untuk mengadopsi pola pikir berkembang yang serupa. Ketika umpan balik mengalir dengan bebas dalam organisasi, hal ini menumbuhkan suasana di mana pembelajaran berkelanjutan dan adaptasi bersifat naluriah. Dalam industri hulu minyak dan gas lepas pantai, di mana tim seringkali beroperasi secara terpisah dari organisasi yang lebih luas dan dalam kondisi yang menguji batas ketahanan manusia dan kemampuan teknis, nilai umpan balik menjadi lebih besar. Hal ini menjadi benang yang menjalin struktur tim, memperkuat koneksi, meningkatkan kepercayaan, dan membangun ketahanan. Para pemimpin yang memprioritaskan umpan balik memberikan contoh yang baik, menunjukkan bahwa pertumbuhan bukanlah upaya individu melainkan perjalanan kolektif menuju keunggulan operasional dan kepuasan pribadi. Dengan menghargai umpan balik, para pemimpin di sektor hulu minyak dan gas lepas pantai menciptakan ekosistem di mana perbaikan berkelanjutan bukan hanya merupakan keharusan operasional namun juga merupakan nilai bersama. Pendekatan ini tidak hanya mendorong organisasi maju tetapi juga memastikan bahwa aset paling berharganya, manusianya, diperlengkapi, diberdayakan, dan terinspirasi untuk menghadapi tantangan saat ini dan memanfaatkan peluang di masa depan. Dalam melakukan hal ini, mereka menegaskan bahwa jalan menuju keunggulan ditentukan oleh wawasan, refleksi, dan kontribusi setiap anggota tim, sehingga menjadikan umpan balik sebagai alat yang sangat diperlukan dalam upaya mencapai kesuksesan. Dalam lingkungan industri hulu minyak dan gas lepas pantai yang penuh tuntutan dan serba cepat, perilaku kepemimpinan, mengatur kecepatan, tidak hanya bersifat aspiratif, namun penting. Pemimpin di sektor ini diharapkan lebih dari sekadar pengawas. Mereka dipandang sebagai pembawa standar etos kerja, kinerja, dan antusiasme. Dengan menetapkan kecepatan, para pemimpin mewujudkan standar profesionalisme dan dedikasi tertinggi, menciptakan model yang dapat ditiru oleh timnya. Pendekatan kepemimpinan ini tidak hanya melibatkan pengarahan tetapi juga menunjukkan secara aktif apa artinya mengupayakan yang terbaik dalam setiap tugas, baik itu pemeliharaan rutin atau keputusan operasional yang penting. Pentingnya mengatur kecepatan lebih dari sekedar tindakan sederhana dalam memimpin dengan memberi contoh. Ini berfungsi sebagai landasan di mana aspirasi tim dibangun dan diwujudkan. Ketika para pemimpin menunjukkan komitmen yang teguh dan pola pikir berkinerja tinggi, mereka menetapkan tolok ukur yang bertindak sebagai tujuan dan motivator bagi tim mereka. Tolok ukur ini tidak statis, itu berkembang seiring pertumbuhan tim, terus mendorong batas-batas apa yang bisa dicapai. Dalam industri di mana margin kesalahan sangat kecil dan konsekuensi kegagalan bisa sangat parah, menetapkan kecepatan akan memastikan bahwa setiap anggota tim selaras dengan komitmen organisasi terhadap keselamatan, efisiensi, dan inovasi. Selain itu, korelasi antara kemampuan pemimpin untuk mengatur kecepatan dan pendekatan tim terhadap perbaikan berkelanjutan dan keselamatan tidak dapat disangkal. Para pemimpin yang memprioritaskan keunggulan dan mencontohkan perilaku yang menekankan pentingnya keselamatan dan pembelajaran berkelanjutan akan menginspirasi timnya untuk melakukan hal yang sama. Pengaruh ini sangat penting dalam lingkungan di mana kondisi operasional dapat berubah dengan cepat dan tantangan yang tidak terduga dapat muncul. Misalnya, seorang pemimpin yang menetapkan langkah menuju keselamatan akan menanamkan budaya di mana keselamatan bukan sekadar persyaratan kepatuhan, namun merupakan nilai mendasar yang memandu setiap tindakan dan keputusan. Demikian pula, dengan mewujudkan prinsip-prinsip perbaikan berkelanjutan, para pemimpin menginspirasi timnya untuk mencari peluang pertumbuhan dan inovasi, bahkan dalam kondisi yang paling menantang sekalipun. Di sektor hulu minyak dan gas lepas pantai, di mana kebutuhannya sangat besar dan cadangannya sangat besar, peran seorang pemimpin yang dapat mengatur langkahnya secara efektif sangatlah berharga. Pemimpin seperti ini adalah katalisator untuk menciptakan lingkungan kerja yang tidak hanya mencapai target namun juga melampaui target, membina tim yang tangguh, termotivasi, dan selaras dengan tujuan umum organisasi. Mereka memahami bahwa menentukan langkah bukan hanya tentang memimpin dari depan namun juga tentang mendorong setiap anggota tim untuk menemukan langkahnya dan unggul dalam peran mereka. Dengan menetapkan langkah tersebut,
Para pemimpin di industri hulu minyak dan gas lepas pantai melakukan lebih dari sekadar membimbing tim mereka melalui kompleksitas pekerjaan mereka. Mereka menginspirasi dorongan kolektif menuju keunggulan, keselamatan, dan perbaikan berkelanjutan. Perilaku kepemimpinan ini menciptakan efek riak, tidak hanya mempengaruhi tim langsung tetapi seluruh organisasi, membentuk budaya yang dinamis, berkomitmen, dan selalu berjuang untuk mencapai tingkat pencapaian berikutnya. Dengan melakukan hal ini, para pemimpin ini tidak hanya berkontribusi pada keberhasilan operasi mereka namun juga pada kekuatan dan ketahanan industri itu sendiri. Dalam arena industri hulu minyak dan gas lepas pantai yang kompleks dan berisiko tinggi, perilaku kepemimpinan, jadilah prajurit yang baik, sangatlah penting. Prinsip ini menyerukan kepada para pemimpin untuk mendukung keputusan dan arahan organisasi mereka dengan dukungan yang teguh, bahkan pada saat ketika keyakinan atau preferensi pribadi mungkin tidak sejalan. Ini adalah bukti kekuatan karakter, menuntut demonstrasi loyalitas, komitmen, dan prioritas altruistik terhadap kebutuhan tim dan organisasi di atas kebutuhannya sendiri. Pentingnya menjadi prajurit yang baik dalam kepemimpinan tidak dapat diremehkan. Ini adalah perekat yang menyatukan organisasi dalam menghadapi kesulitan, memastikan bahwa kesatuan dan disiplin tetap terjaga. Perilaku ini sangat penting untuk membina lingkungan tim yang kohesif di mana fokus kolektif adalah mencapai tujuan organisasi. Dalam lingkungan operasi lepas pantai yang bergejolak dan tidak dapat diprediksi, di mana keputusan seringkali harus dibuat dengan cepat dan ditindaklanjuti dengan tepat, kemampuan para pemimpin untuk mendukung dan melaksanakan keputusan tersebut tanpa ragu-ragu sangatlah penting. Hal ini memastikan bahwa operasi berjalan lancar dan tim tetap selaras dengan tujuan strategis secara menyeluruh. Selain itu, mewujudkan semangat menjadi prajurit yang baik memiliki korelasi yang erat dengan perilaku kepemimpinan penting lainnya, seperti memimpin tanpa gelar dan menjadi pelatih. Hal ini menggarisbawahi prinsip dasar bahwa kesuksesan adalah usaha kolektif, bukan hasil pencapaian individu. Pemimpin yang mencontohkan perilaku ini menunjukkan bahwa jalan menuju keunggulan dan prestasi dibuka melalui kolaborasi, saling mendukung, dan tujuan bersama. Dengan mengutamakan kebutuhan organisasi, para pemimpin memperkuat pesan bahwa setiap anggota tim, terlepas dari peran atau jabatan mereka, sangat penting bagi keberhasilan organisasi dan bahwa kontribusi mereka dihargai. Menjadi seorang prajurit yang baik juga melengkapi perilaku menjadi seorang pembina, karena hal ini menekankan pentingnya membimbing anggota tim agar tidak hanya mencapai yang terbaik dari diri mereka tetapi juga berkontribusi secara efektif terhadap tujuan kolektif tim. Ini tentang memelihara lingkungan di mana pertumbuhan individu tidak mengorbankan kohesi tim dan tujuan organisasi. Pendekatan ini membangun budaya di mana anggota tim merasa didukung dan dihargai, mengetahui bahwa pemimpin mereka berkomitmen untuk kebaikan yang lebih besar, bahkan ketika hal itu memerlukan pengorbanan pribadi. Dalam konteks industri hulu minyak dan gas lepas pantai yang penuh tantangan, di mana tantangannya sangat besar dan sebesar cadangan energi yang ada di dalamnya, menjadi prajurit yang baik lebih dari sekadar perilaku kepemimpinan, ini adalah landasan integritas organisasi dan ketangguhan. Pemimpin yang dapat mewujudkan prinsip ini menginspirasi timnya untuk menavigasi kompleksitas pekerjaan mereka dengan visi terpadu dan pendekatan disiplin. Mereka menciptakan suasana kepercayaan, di mana anggota tim tahu bahwa keputusan dibuat dan ditindaklanjuti dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik organisasi. Dengan memupuk persatuan, disiplin, dan pendekatan terfokus terhadap tujuan organisasi, pemimpin yang merupakan prajurit yang baik memastikan bahwa timnya bukan sekadar kelompok individu yang bekerja bersama, namun merupakan unit kohesif yang berupaya mencapai tujuan bersama. Kesatuan ini penting untuk mengatasi tantangan yang melekat dalam operasi lepas pantai dan mencapai tujuan mulia yang ditetapkan oleh organisasi. Dengan melakukan hal ini, para pemimpin ini tidak hanya berkontribusi terhadap keberhasilan operasional mereka namun juga terhadap keberlanjutan dan pertumbuhan organisasi dalam jangka panjang. Dalam dunia industri hulu minyak dan gas lepas pantai yang terus berkembang dan sangat kompetitif, perilaku kepemimpinan yang menerapkan pola pikir perbaikan berkelanjutan tidak hanya bermanfaat, tetapi juga penting untuk kelangsungan hidup dan kesuksesan. Pola pikir ini didasarkan pada keyakinan bahwa selalu ada ruang untuk peningkatan, baik dalam kemampuan pribadi, dinamika tim, atau proses operasional. Para pemimpin yang mewujudkan filosofi ini berkomitmen terhadap perjalanan pertumbuhan yang berkelanjutan, didorong oleh keingintahuan yang tak pernah terpuaskan untuk mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan baru, belajar dari setiap pengalaman,
dan menumbuhkan lingkungan di mana inovasi tidak hanya didorong namun juga dirayakan. Pentingnya pola pikir perbaikan berkelanjutan tidak dapat dilebih-lebihkan. Dalam industri yang ditandai dengan kemajuan teknologi, permintaan pasar yang berfluktuasi, dan persyaratan peraturan yang ketat, tetap statis bukanlah suatu pilihan. Pola pikir ini membekali organisasi dengan ketangkasan dan ketahanan yang diperlukan untuk menavigasi perubahan dengan sukses. Hal ini mengubah tantangan menjadi peluang pertumbuhan dan memungkinkan perusahaan untuk tidak hanya mengimbangi pesaing mereka tetapi juga menentukan langkah, menjadikan diri mereka sebagai pemimpin dalam inovasi dan keunggulan operasional. Dengan terus mencari cara untuk memperbaiki diri dan proses mereka, para pemimpin memastikan bahwa organisasi mereka tidak hanya bereaksi terhadap lingkungan eksternal namun juga secara proaktif membentuk masa depan mereka. Selain itu, pola pikir perbaikan berkelanjutan berfungsi sebagai landasan di mana perilaku kepemimpinan penting lainnya dibangun. Hal ini merupakan kekuatan pendorong di balik upaya mencapai keunggulan, menggarisbawahi upaya tiada henti untuk melampaui standar saat ini dan mencapai tingkatan baru. Pola pikir ini juga memperkuat nilai umpan balik, karena para pemimpin menyadari bahwa wawasan dari anggota tim, pelanggan, dan pemangku kepentingan sangat berharga untuk mengidentifikasi area perbaikan dan mendorong kemajuan. Selain itu, hal ini memperkuat pentingnya keselamatan dan pembinaan dalam industri. Dengan terus mencari cara untuk meningkatkan protokol dan praktik keselamatan, para pemimpin melindungi aset mereka yang paling berharga, manusia dan lingkungan. Demikian pula, dengan menerapkan pendekatan pembinaan, mereka memfasilitasi pengembangan berkelanjutan dari anggota tim mereka, memupuk budaya di mana pembelajaran dan pertumbuhan merupakan bagian integral dari DNA organisasi. Dalam konteks operasi hulu minyak dan gas lepas pantai, di mana margin kesalahan sangat kecil dan konsekuensi dari sikap berpuas diri bisa sangat buruk, pola pikir perbaikan berkelanjutan adalah mercusuar yang memandu para pemimpin dan timnya melewati kompleksitas pekerjaan mereka. Hal ini menginspirasi komitmen kolektif untuk tidak hanya memenuhi tetapi melampaui standar keselamatan, efisiensi, dan inovasi. Para pemimpin yang memperjuangkan pola pikir ini akan menumbuhkan tenaga kerja yang tidak hanya terampil dan berpengetahuan tetapi juga termotivasi dan berdaya untuk mencari solusi baru, menantang status quo, dan mendorong organisasi menuju masa depan dengan kesuksesan yang tak tertandingi. Intinya, pola pikir perbaikan berkelanjutan melampaui bidang strategi operasional untuk menjadi ciri khas budaya organisasi. Ini adalah bukti keyakinan bahwa jalan menuju kehebatan adalah perjalanan yang tiada henti, bukan tujuan. Para pemimpin yang menganut dan mencontohkan pola pikir ini akan membuka jalan bagi organisasi mereka untuk tetap kompetitif, mudah beradaptasi, dan mampu mengatasi berbagai tantangan yang menjadi ciri industri hulu minyak dan gas lepas pantai. Melalui keteladanan mereka menanamkan dalam tim mereka keyakinan bahwa setiap hari membawa peluang baru untuk belajar, berkembang, dan berinovasi, memastikan bahwa organisasi tidak hanya bertahan namun juga berkembang dalam lanskap yang selalu berubah. Terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Jika Anda menyukainya silakan klik tombol suka dan berlangganan di bawah ini. Akan ada video sejenis lainnya pada kanal ini. Kami juga menghargai masukan dan komentar Anda di kolom masukan dan komentar. Terima kasih.